Sekali lagi bisa mengangkat tangannya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji akan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tuhan, kami amat bersyukur pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh melihat kuasa Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Lawatan Allah akan terjadi Tuhan di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak mau melewatkan satu detik pun Tuhan, untuk kami boleh merasakan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita berikan pujian penghormatan kita kepada Tuhan. Haleluya. 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 Katakan beri puji. Beri puji. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia, mulia, segala bangsa akan datang beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Amin. Mulia segala bangsa dan datang. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Katakan beri puji, beri hormat, beri puji, beri hormat bagi Yesus, bagi Yesus yang duduk di tahta berkuasa. Mulia segala bangsa. Sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah, ku sembah, ku sembah.
Haleluya. Haleluya. Dengan penuh iman kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami siap untuk bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Haleluya. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Amin. Mari kita naikkan pujian itu sama-sama ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaan, saksikan kebesaran Yesus, 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 nama Yesus disambut dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Semua yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan dari utara, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat ke timur, nama Yesus disambut. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaan yang disaksikan, kebesaran yang diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Sama-sama yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yang lebih dahsyat lagi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Sekali lagi yuk. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Masih semangat memuji Tuhan, amin? Yes, amin. Acungkan ayo, tangan kita seperti ini ya. Masih semangat memuji Tuhan? Yes, amin. Haleluya. Mari kita serukan namanya yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Engkaulah Tuhan kami yang besar. Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. semuanya katakan. Sebutkan namanya, Yesus Tuhan Raja. Dialah kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia. Ayo jemaat saja katakan yuk. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia. Sekali lagi lebih dahsyat lagi. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas. Sekali lagi katakan. Yesus nama di atas segala nama. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah bersorak-sorai dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami mau masuk lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Berikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Yesus. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti.
isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Bukakan segalanya bagiku, percaya, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Oh, kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Janjikan dan tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Tanyakan segalanya bagiku. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan sama-sama yuk. Akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu hidupku. Katakan sama-sama sekali lagi yuk. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dan inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada-Mu di dalam kekuatan-Mu. Tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita agungkan Dia. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Wajahnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ya Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya banyak pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan kita lalui saat ini. Banyak pertolongan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Mari sejenak saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Bersyukur kepada buat pertolongan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Yesus, Yesus, Yesus. Begitu indah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Ayu akan membawakan firman Tuhan. Ibu, bisa dibuka speakernya? Bisa dibuka speakernya, Bu? Oke. Halo?
Ya, sudah Teh? Silakan. Sudah. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami saat ini berada. Engkau hadir di setiap tempat di mana kami menyebut nama-Mu. Kami memanggil nama-Mu dengan rasa haru, dengan rasa kerinduan, dengan rasa kesungguhan dan rasa cinta kepadamu. Hari ini ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu yang tidak terbatas itu kepada seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami semua boleh merasakan hadirat Tuhan ini, memenuhi hati kami, memberikan sukacita kepada kami, memberikan semangat baru kepada kami. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap firman yang ditabur akan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami semakin bersemangat mengasihi Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Halo. Apakah suara saya cukup jelas? Oke. Oh ya, puji Tuhan. Pertama-tama saya merasakan sukacita karena bisa bergabung bersama Bapak Ibu dalam ibadah Zoom pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ibu Gembala, sangat senang bisa memberi kepercayaan, bisa melihat beliau sehat kembali dan bisa melayani Tuhan itu luar biasa. Ya, kami bersyukur. Salam dari Jemaat GSCA BPMC. Di jam yang sama kita sedang ada ibadah di lantai 1, saya di lantai 2 ini. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya sedang membaca sejarah penebusan, yang sejarah penebusan keselamatan bagi bangsa Israel, dan apa yang saya baca dan kemudian memberkati hati saya ingin sharingkan kepada kita semua supaya kita menjadi umat yang bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah membuat PowerPoint, itu bisa bisa di-sharingkan untuk kita semua. Di dalam Ulangan 32 ayatnya yang ke-7, bagian firman Tuhan ini berkata, "Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu." Ada 2 kata penting yang ingin kita semua memperhatikan. Yang pertama adalah ingatlah. Ingatlah tentang apa? Zaman yang dahulu kala, dan yang berikutnya adalah tahun-tahun keturunan yang lalu. Ini berarti kita sedang belajar dari para senior-senior kita di masa lalu. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa, pemimpin bangsa Israel. Pada saat Musa berumur 120 tahun, sebelum dia meninggal, Musa berumur 120 tahun sebelum dia meninggal, dia mewariskan pesan-pesan yang penting kepada bangsa Israel. Musa menulis kitab generasi bangsa Israel hidup untuk menempuh jalur hidup yang benar, yaitu hidup yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang dimaksud dengan zaman dahulu kala, Bapak Ibu? Apa yang dimaksud dengan zaman dahulu kala? Ya, next. Zaman dahulu kala itu berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, sejarah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa inilah terjadi pembunuhan Kain terhadap Habil. Dosa itu bukan perkara yang ringan. Dosa itulah sumber penderitaan.
Juga kita diingatkan di masa lalu bagaimana bangsa manusia itu membangun sebuah menara dengan kesombongan yang luar biasa. Mereka mengatakan kita nggak perlu pergi ke seluruh bumi. Kita tinggal di daerah Sinear saja di sini. Kita bangun menara setinggi-tinggi langit, kita bisa pergi ke surga dengan cara kita sendiri. Dan Tuhan tidak berkenan kepada kesombongan yang sedemikian itu. Bahkan masih belum juga cukup ketika bahasa-bahasa diceraikan, manusia hidup dengan begitu liarnya, ya, sehingga terjadi musibah yang sangat dahsyat pada masa Nabi Nuh, yaitu hujan yang deras selama 40 hari, 40 malam, banyak orang meninggal karena hal ini. Jikalau Tuhan tidak sayang kepada bangsa, kepada makhluk manusia, ya, manusia di bumi yang Dia ciptakan, pastilah Tuhan tidak menyisakan 8 orang ini. Walaupun Nuh dan keluarganya tidak sempurna, tetapi kita melihat bahwa kasih Allah kepada umat manusia itu begitu luar biasa. Jadi kita disuruh mengingat kembali peristiwa-peristiwa penting yang melatar belakangi hidup kita hari ini. Ya, saudara, pada zaman dahulu kala itu kita diingatkan. Zaman dahulu kita diingatkan bagaimana panjang sabar Allah kepada manusia. Allah itu tidak pernah berputus asa meskipun manusia sudah berbuat dosa. Tetapi manusia tetap dikasih oleh Allah. Karena Allah ingin menyelamatkan mereka dengan berbagai macam cara. Saudara, nenek moyang kita bukanlah orang yang baik semuanya. Tetapi masih banyak orang-orang dari nenek moyang kita itu yang bisa diteladani imannya. Next, kita bisa melihat bahwa Allah itu seperti bertarung ya dengan kuasa iblis ya. Iblis ingin kita jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan ingin kita tetap menjadi miliknya. Setiap hari 2 kekuatan ini ada di sekitar kita. Tuhan memanggil kita dengan firman-Nya, dengan hadirat-Nya, dengan teladan orang-orang di sekitar kita. Tetapi iblis juga bekerja dengan luar biasa untuk membawa banyak orang ke dalam kebinasaan. Zaman dahulu kala mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah pribadi yang penuh kasih, berkat, dan rahmat. Allah yang sama adalah Allah yang kita sembah hari ini, yang kita puji, yang kita sanjung, kita bersorak, kita menangis karena terharu, kita bersyukur karena bisa mencurahkan isi hati kita kepada Dia, karena di tengah-tengah kejahatan dunia yang luar biasa itu Dia tetap pribadi yang konsisten, penuh kasih karunia, berkat, dan rahmat. Puji Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 6 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala, di manakah jalan yang baik, tempuhlah itu, dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Hidup adalah pilihan. Hari ini kita mau beribadah Zoom atau tidak, itu adalah pilihan. Ambil posisi kita. Kita mau menjadi umat yang beribadah kepada Tuhan, ataukah kita mau mengikuti keinginan daging kita? Dalam perjanjian lama dikisahkan ada begitu banyak nenek moyang kita yang meninggalkan Tuhan karena mereka ingin hidup mengikuti keinginan daging kita, daging mereka. Tetapi juga kita disajikan sejarah hidup orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan ending hidup mereka itu adalah ending yang luar biasa. Mereka menginspirasi kita, sehingga kita tidak berputus asa di tengah-tengah tekanan dunia yang berat. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ambillah tempatmu. Saya harus mengambil tempat saya berada dalam kelompok yang mana? Kelompok yang memberontak kepada Allah atau kelompok orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan saya harus mengambil tempat
menempuh di jalan yang mana, jalan yang baik atau jalan yang tidak baik. Tapi firman Tuhan selalu memberikan kepada kita dorongan, ambil tempatmu. Di mana yang baik itu, tempuh itu, ikutin trek jalan nenek moyang kita yang takut akan Tuhan. Karena waktu kita menempuh trek yang sama dengan nenek moyang yang takut akan Tuhan, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Next. Apakah jalan yang baik itu, saudara sekalian? Jalan yang baik itu adalah jalan iman dari orang-orang yang mempercayai janji Allah. Memang mengikuti kehendak Tuhan gak mudah. Ada kesengsaraan karena tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk tetap konsisten takut akan Tuhan itu gak gampang. Ya. Tetapi saudara sekalian, kita tahu ending dari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, jiwanya menjadi tenang. Menempuh jalan yang lurus dengan kecepatan tinggi ataupun perlahan-lahan akan tetap aman. Tapi kalau kita menempuh jalan yang siksak, membentur ke kanan, membentur ke kiri, bukannya kita tambah bahagia, kita akan hidup dalam tekanan, hidup dalam rasa bersalah, hidup seolah-olah tidak menghargai waktu yang Tuhan berikan. Ya selalu terlambat untuk mencapai destininya Tuhan. Tapi mari kita menempuh jalan yang lurus dan jiwa kita akan mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua akan memilih jalan yang baik dan menempuh jalan yang lurus, dan kita percaya bahwa jiwa kita akan mendapat ketenangan. Next, yang kedua, mengapa kita harus mengingat, saudara sekalian? Mengapa harus ingat? Manusia itu adalah makhluk yang gampang sekali lupa. Ya, makanya kita diingatkan, ingat kepada sejarah. Ingat kepada sejarah. Kalau mengingat yang baik itu biasanya sulit. Tapi mengingat yang buruk-buruk itu gampang. Mengingat nenek moyang kita yang jahat-jahat itu gampang sekali. Jahatannya ini. Tapi mengingat orang-orang yang baik di Alkitab itu kadang-kadang sulit sekali ya. Selumbar di mata orang itu kelihatan. Tapi balok di depan sendiri itu kadang-kadang kita lupa. Saudara, Tuhan ingin kita tidak menjadi makhluk yang gampang lupa. Tetapi mari kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kemurahan Tuhan. Mari kita lihat contoh-contoh di Alkitab, orang-orang yang gampang sekali lupa dengan kebaikan orang lain. Yang pertama adalah juru minuman Firaun. Pada waktu dia bermimpi, Yusuf menafsirkan mimpinya itu. Dan itu menjadi kenyataan. Tapi di Alkitab dikatakan orang yang sudah ditolong ini melupakan kebaikan Yusuf selama 2 tahun. Kalau mungkin tidak ada peristiwa Firaun bermimpi dan mimpinya itu menggelisahkan hati Firaun, mungkin untuk selamanya Yusuf dilupakan. Banyak sekali orang sudah melupakan kebaikan orang lain dan hidup dalam kesenangannya sendiri. Mari kita tidak melupakan kebaikan orang lain, apalagi kebaikan Tuhan. Yang berikutnya, Israel melupakan perjalanan yang dahsyat selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana Tuhan membuka air untuk mereka minum. 2 juta orang tidak rebutan air. 2 juta orang semua dapat AC yang sama. 2 juta orang bisa makan roti yang sama, roti malaikat, roti yang menyehatkan itu. Tuhan juga memberikan kepada mereka peringatan-peringatan bagaimana ketika mereka memberontak kepada Tuhan, Tuhan tidak segan-segan menghukum mereka. Datan, Korah, dan Abiram adalah contoh orang-orang yang berada di dalam perjalanan yang diberkati Tuhan, tetapi hati mereka tidak pernah berpaut kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuka tanah ini
menghangatkan tanah sehingga mereka terkubur hidup-hidup ke dalam tanah itu. Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan. Dalam hidup ini tidak selalu tidak selalu rintangan saja yang harus kita ingat. Tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan harus selalu kita ingat. Supaya kita tidak menjadi manusia yang gampang putus asa. Ketika ada masalah kecil, kita melupakan kebaikan Tuhan. Jangan. Masalah kita hari ini menjadi dasar bagi kita berkata kepada Tuhan, jikalau di masa lalu Tuhan sudah menolong aku, dan itu Ebenezer, kita juga pasti akan tertolong ketika melewati situasi hari ini. Masalah kita hari ini tidak lebih besar dari masalah yang sudah pernah kita lewati. Mari kita mengingat kebaikan Tuhan supaya kita menjadi umat yang positive thinking, selalu bersemangat, punya hati yang gembira, punya dasar untuk bersyukur kepada Tuhan. Jangan masalah hari ini membuat kita lupa kebaikan Tuhan. Kesimpulannya, saudaraku yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata di dalam Wahyu 22 ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kita sudah memilih jalan hidup kita, saudara. Dan mari kita konsisten. Kalau saudara sudah memilih hidup sebagai umat yang hidup dalam kebenaran, pertahankanlah. Tetaplah hidup di dalam kebenaran dan teruslah berbuat kebenaran. Barang siapa sudah memilih untuk hidup yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Barang siapa sudah memilih saudara untuk menjadi kepala rumah tangga yang mengasihi istri dan anak-anak, teruslah hidup mengasihi mereka. Ya, dan barang siapa dipanggil untuk melayani, teruslah melayani. Jangan kendorkan semangatmu. Hari-hari ini kita diperhadapkan kepada banyak hal yang membuat kita seringkali menjadi kecil hati. Ada virus corona di sekitar kita. Kita nggak bebas lagi bergaul ke sana kemari. Ya, kita menjadi was-was. Kita menjadi takut. Ya, kita juga mengalami krisis ekonomi. Usaha kita tidak selancar di waktu yang lalu. Tapi percayalah di tengah wabah atau pandemi virus corona, Allah tetap bekerja memperhatikan kita semua. Amin, saudara. Karena itu jangan takut, tetaplah berharap kepada Tuhan. Kita juga mendengar ada banyak tanah longsor, mendengar gunung berapi meletus, melihat juga pesawat yang jatuh. Banyak hal yang membuat kita cemas. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan, ingat sejarah masa lalu. Jangan hidup tanpa kesiapan, tapi selalu siap sedia. Ingatlah teladan nenek moyang kita yang mengasihi Tuhan. Ya, ingatlah teladan hidup nenek moyang kita yang mengasihi Tuhan. Tempuhlah jalan yang baik, terus menerus jangan kendor. Ya, biarlah jiwa kita terus mengalami ketenangan karena hanya dekat pada Allah saja jiwa kita tenang. Ayat yang terakhir dari Wahyu 3, ayat yang 11. Yesus berkata, aku datang segera, seperti pencuri yang datang tidak pernah memberitahu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tetap pegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mengapa kita terus mengambil pilihan hidup di jalan kebenaran? Karena bila Kristus datang sewaktu-waktu, kita tetap memegang mahkota kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Mari kita menjadi jemaat yang ingat masa dahulu, tetapi juga mengambil keputusan untuk hidup di dalam keturunan, di dalam jalan kebenaran, menjadi keturunan yang memuliakan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami rindu hidup kami senantiasa mengingat kebaikan Tuhan. Dan kami rindu kami dapat menempuh jalan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Sebagaimana teladan iman para leluhur kami. Meskipun ada begitu banyak tantangan, tetapi kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang memperhatikan jalan hidup kami. Kami berdoa agar supaya Tuhan, kami senantiasa ditambahkan hidup takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan itu sebagai prioritas hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk firman-Mu yang singkat ini kiranya akan menjamah, membawa jemaat Tuhan dimanapun berada, menjadi umat yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak melupakan kebaikan Tuhan pada saat ada tantangan, tetapi kami semakin melekat kepada pokok anggur, dan kami tahu bahwa selalu ada solusi ketika hidup kami dekat dengan Tuhan. Berkati jemaat GSCA Gunung Sari, Bapak Ibu Gembala Sidang, seluruh jemaat dan staf, pelayan-pelayan Injil yang tergabung dalam mendukung pelayanan seluruh jemaat, kiranya diberkati Tuhan. Anak-anak kami tumbuh di dalam takut akan Tuhan ketika melihat teladan hidup kami. Ketika melihat iman kami, mereka juga melihat kasih Tuhan dalam hidup mereka. Dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu untuk seluruh jemaat GSCA Gunung Sari. Diberkatilah Tuhan. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, kami semua didapati setia, utuh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih buat Ibu Pendeta Ayu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang ingin menyampaikan sesuatu. Diserahkan. Puji Tuhan, selamat pagi. Terima kasih. Suaranya jelas enggak ya? Ya. Kok belum? Oke, isi Bu Ayu yang sudah memberikan berita Tuhan. Mari kita mengingat nenek moyang kita, tokoh-tokoh Alkitab yang meninggalkan iman, yang memberi contoh iman luar biasa. Kita hidup di dalam iman percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bisa mengingat juga saudara-saudara kita yang mendahului kita, ya seperti Mami Tolu, kita teladannya yang tidak pernah menyerah dalam pelayanan, terus berjuang sebagai gereja kita seperti ini karena iman beliau, pelayanan beliau, dan kita menghargai dan menghormati setinggi-tingginya kepada almarhumah Ibu Sitorus, juga Mas Joko meninggalkan luar biasa, ya actingnya bagus. Kita juga harus memiliki keteladanan hidup seperti mereka. Puji Tuhan, saya sudah dinyatakan sembuh oleh dokter, tapi ini saya di dalam istirahat, dan mungkin masih ibadah seperti ini dengan dan mungkin di depan, bulan depan kita juga ibadah live streaming, hanya yang melayani saja yang dikerja. Puji Tuhan, saya percaya saudara juga tidak boleh takut terhadap apapun, kena corona atau tidak, semua Tuhan. Ya, semua. Jadi tidak boleh dikatakan dengan ketakutan. Ya, tidak boleh dikatakan dengan ketakutan. Tapi mari kita berserah kepada kedaulatan Tuhan bahwa kita ada di dalam tangan Tuhan.
Puji Tuhan buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kita zaman penyaringan berapa yang tertinggal setelah pandemi ini di gereja. Saya percaya semua masih kuat di dalam iman, tidak mana tetap IGSCA. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Mau nyanyi satu pujian, kemudian baru tutup di dalam doa. Silakan Pak Ari. Nyanyi apa? Ya, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari Ibu Gembala berdoa memberkati kita semua. Mari kita bersatu doa. Bapak, kami bersyukur kepadamu kalau hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih buat firman Tuhan yang luar biasa. Untuk kami terus ingat kebaikan-Mu melalui kehidupan atau contoh nenek moyang kami. Dan biarlah kami tetap memilih jalan Tuhan. Sehingga kami Tuhan, Kau dapati kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu saat ini. Kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu. Terima kasih biarlah kekuatan dari Tuhan ada di dalam kami. Hari-hari akan kami lalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah pagi ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah kasih, berkat kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Roh Kudus, serta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus membungkus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat pelayan multimedia, WL, ya, buat Kaleb, buat Bapak Panu, Pak Ari, dan Kaleb. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom.
Untuk persembahan bisa ditransfer, Shalom. sosial juga atau perpuluhan bisa ditransfer ya Bapak Ibu Saudara. Dan pengumuman untuk minggu depan kita masih ibadah Zoom. Minggu depan kita masih ibadah Zoom. Dan mari silakan menyapa satu dengan yang lain. Shalom.